Selamat datang di course Game Design. Perkenalkan, nama saya Dimas Ramdan, salah satu dosen di jurusan Game Application and Technology di Universitas Bina Nusantara. Dalam course ini, kita akan mempelajari Fundamental of Game Design dan Implementation of Game Design. Setelah teman-teman mempelajari course ini, teman-teman diharapkan dapat menjelaskan teori yang ada di dalam game, menjelaskan proses pengembangan game, hingga dapat membuat game design dokumen. Dan buku yang digunakan dalam course ini adalah Fundamental of Game Design 3rd Edition yang ditulis oleh Ernest Adam. Jadi, mari kita mulai course game design dan saya ucapkan selamat belajar. Oke, selamat datang di pertemuan pertama atau sesi 1 di course Game Design. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Designing and Developing Games. Untuk learning outcome pada pertemuan kali ini yaitu adalah Explain General Game Theory. Kemudian untuk outline material ada beberapa. Yang pertama adalah task approach, kemudian key component, kemudian structure of video game, theme rules, design dokumen, kemudian anatomy of game design. Nah, kita langsung masuk untuk topik yang pertama yaitu task approach, teman-teman. Nah, kita harus tahu dulu nih pekerjaan game design itu seperti apa sih. Nah, di sini kita terdapat 3 hal ya yang penting ya, teman-teman. Jadi di luar sana banyak nih orang-orang yang berpikir bahwa game design itu sebagai art, teman-teman, atau seni ya. Jadi orang-orang yang berpikiran demikian itu adalah orang-orang yang mengerti bahwa game design itu adalah proses dari mengimajinasikan atau menggambarkan menggambarkan sebuah ide itu menggunakan creativity, teman-teman, atau kreativitas. Nah, di lain hal ada juga nih orang-orang yang berpikir bahwa pekerjaan game design itu adalah pekerjaan dengan latar belakang itu matematika gitu, teman-teman, atau mathematically gitu ya, yang berorientasi terhadap teknologi gitu, teman-teman. Nah, jadi orang-orang yang berpikiran demikian itu menganggap bahwa segi estetik dari sebuah game itu adalah minor gitu, teman-teman. Jadi bukan hal yang penting gitu loh, orang-orang yang memiliki pemikiran demikian. Nah, itu adalah perbedaan orang-orang yang berpikir bahwa game design itu sebagai art dan game design dengan latar belakang matematika. Nah, padahal kita harus meluruskan hal tersebut nih, teman-teman. Jadi game design itu tidak pure art dan tidak pure matematika juga nih sebenarnya, teman-teman. Jadi kedudukannya ada di tengah-tengah gitu ya. Jadi game design itu ada di tengah-tengah antara artistik dan functional element gitu, teman-teman. Nah, di sini ada selanjutnya untuk task approach, di sini ada misconception ya, atau kesalahpahaman ya tentang game design, teman-teman. Nah, yang pertama adalah misconception pertama itu I'm my own typical player ya. Jadi teman-teman mungkin yang udah tahu sedikit ya tentang game design itu, teman-teman mungkin masih ada juga nih yang berpikiran bahwa kalau teman-teman mau buat game ya itu gamenya itu harus teman-teman yang suka gitu loh. Jadi teman-teman suka dengan game A nih. Nah, teman-teman berarti nanti ketika disuruh membuat game itu ya harus game A gitu ya, genre A gitu ya. Karena teman-teman suka gitu. Nah, itu adalah kesalahan pertama nih, teman-teman. Karena game design itu atau game designer adalah sebuah pekerjaan, jadi dia mempunyai tanggung jawab sendiri. Jadi kita tidak boleh membuat atau memutuskan sesuatu itu karena kita suka aja gitu, teman-teman. Jadi seorang game designer itu dituntut untuk mendesain sebuah game yang berbeda dengan apa yang teman-teman suka gitu. Cuman walaupun itu nggak masalah juga ya, teman-teman, kalau suka game A kemudian nanti teman-teman akan membuat game A juga, itu nggak masalah. Cuman kalau teman-teman bekerja di industri, nah itu akan ada hal-hal yang harus diperhatikan, seperti ide itu tidak datang cuma dari seorang game designer doang gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus melihat berbagai hal gitu. Nah, yang kedua yaitu adalah the player is my opponent. Jadi di sini teman-teman itu tidak boleh membayangkan bahwa pemain itu atau player itu adalah musuh kita, teman-teman.
Jadi kalau teman-teman berpikir secara atau seperti itu ya teman-teman, itu nanti gamenya akan kurang maksimal teman-teman, karena tujuan seorang game design itu adalah untuk uh, apa ya, membuat entertain atau menghibur si playernya gitu. Jadi bukan malah menjadi musuh seorang playernya gitu teman-teman. Nah, di sini ada player centric approach ya teman-teman. Ada dua hal yang penting yang harus diperhatikan sebagai seorang game designer. Yang pertama, tugasnya adalah entertain ya, atau menghibur teman-teman. Nah, di sini adalah bisa dibilang primary functionnya, yaitu entertain the player ya teman-teman. Jadi seorang game designer itu uh, harus bisa membuat si playernya itu terhibur teman-teman ya, walaupun uh, banyak motivasi atau tujuan lainnya ya teman-teman. Cuman di sini sebagai seorang game designer ya, salah satu hal yang utama yaitu adalah kita dapat menghibur si pemain kita atau playernya. Nah, kemudian tugas yang kedua adalah empathize atau uh, jadi intinya teman-teman ini harus membayangkan bahwa teman-teman ini adalah calon atau orang-orang yang akan memainkan game dari yang teman-teman buat gitu. Nah, itu tujuannya balik lagi nih untuk menghibur atau entertain si playernya tadi gitu teman-teman. Dan hasilnya itu jadi lebih apa ya, relevan gitu ya, relevan dengan si calon playernya nanti gitu teman-teman. Nah, kemudian task approach selanjutnya adalah integrating for entertainment. Jadi sebuah game itu ya harus mempresentasikan imajinatif teman-teman. Nah, walaupun bersifat imajinatif itu harus sejalan gitu ya, sejalan dengan pengalaman yang akan dirasakan oleh playernya gitu teman-teman. Nah, kemudian ini kembali lagi ya, karena game designer itu adalah sebuah pekerjaan ya, jadi dia harus mempunyai tanggung jawab. Nah, salah satunya adalah gamenya itu ya harus terjual dengan atau terdistribusi dengan baik gitu ya teman-teman. Kemudian sebuah game yang mempunyai lisensi itu harus dapat apa ya, dapat modalnya itu harus 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 kembali gitu teman-teman, karena dalam sebuah industri game kan pasti semuanya ada modal ya teman-teman yang dikeluarkan. Nah, modal itu kembali lagi harus sesuai ekspektasi gitu, atau bahkan harus untung lah. Kata kuncinya yaitu adalah harus untung gitu, karena kita nggak mungkin membuat game design itu hanya untuk apa ya, iseng-iseng aja gitu teman-teman. Ya mungkin awalnya boleh nih, cuman nanti kalau teman-teman udah terjun ke industri ya teman-teman harus uh, memikirkan hal tersebut gitu. Nah, kemudian game itu juga harus uh, mempunyai sifat atau menawarkan apa ya, tantangan-tantangan yang bersifat menarik gitu ya teman-teman, yang bisa dimainkan gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu sifatnya juga atraktif. Jadi selain harus atraktif juga estetik. Nah, tadi makanya seorang game designer itu memiliki background art, juga memiliki background matematika juga teman-teman. Nah, selanjutnya key komponen dari sebuah game design nih teman-teman. Nah, di sini ada 4 key komponen, yaitu core mechanic, gameplay, user interface, dan player. Nah, di sini saya punya sebuah gambar nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ini ada pesawat nih. Kemudian ada kapal laut ya. Nah, kita bisa sebut mereka ini adalah transportasi ya, transportasi gitu, media transportasi. Nah, mereka ini mempunyai fungsi sendiri-sendiri nih. Nah, untuk pesawat, dia fungsinya kan untuk terbang ya teman-teman. Dia bisa terbang gitu ya. Nah, dia bisa terbang itu melewati berbagai hal yang tinggi gitu ya. Kemudian selanjutnya ada si kapal ini nih. Kapal laut ini dia kalau di atas laut berarti dia nggak akan tenggelam gitu ya teman-teman. Dia bisa menyusuri laut gitu ya. Cuman si kapal ini nggak bisa terbang nih teman-teman. Nah, kalau untuk yang pesawat ini dia nggak bisa menyusuri laut gitu teman-teman. Nah, dua penggambaran itu bisa disebut dengan mekanik teman-teman.
Nah, kemudian ada lagi nih challenge. Nah, challenge-nya itu adalah adanya ombak nih teman-teman. Di laut itu pasti ada ombak ya teman-teman. Jadi si kapal ini ya harus melewati ombak tersebut gitu ya. Kemudian untuk si pesawat ini ada kan dia di atas nih ya. Nah, di sini ada gunung nih, gunung yang tinggi gitu. Nah, pesawat ini harus menghindari ya, jangan sampai tertabrak gitu. Nah, hal tersebut kalau dijadikan satu kesatuan itu disebut flow teman-teman ya. Jadi si kapal ini mengarungi lautan gitu ya. Nanti bisa aja ada ombak. Kemudian kalau yang pesawat ini dia mengarungi yang udara ya teman-teman. Nah di situ dia harus berhati-hati juga dengan adanya si gunung-gunung yang tinggi itu ya teman-teman. Nah itu bisa diibaratkan dengan flow. Nah ketiga poin tersebut bisa disebut dengan gameplay teman-teman. Nah kemudian kita lanjut. Nah untuk struktur di video game nih teman-teman untuk gameplay mode. Nah dari gambaran tadi nih teman-teman bisa bayangkan ya. Di sini kita punya yang namanya player, kemudian user interface, kemudian gameplay dan ya yaitu core mekanik ya yang terakhir ya. Nah di sini kita sebagai player akan melakukan input teman-teman. Nah di sini di bagian user interface ada dua nih, kamera model dan interaction model. User interface itulah semua hal yang teman-teman lihat di sebuah game ya. Salah satunya ada kamera ya. Nah kemudian akan mempengaruhi action. Nah di situ akan ada core mekanik. Core mekanik adalah yang tadi ya teman-teman. Nah apabila core mekanik ini ditambahkan dengan challenge, kemudian akan mempengaruhi sebuah interaction model gitu teman-teman. Nah, di sini interaction model ini akan mengeluarkan output yang akan kembali ke player gitu. Nah, urutan-urutan ini disebut dengan gameplay mode, teman-teman. Jadi inilah kombinasi yang saling berhubungan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah team roles. Jadi dalam sebuah industri game sangat banyak sekali team roles-nya teman-teman, atau job atau pekerjaan ya di dalamnya. Nah, game design itu adalah salah satu pekerjaan di dalamnya. Dan di dalam game design sendiri masih terdapat banyak job lagi nih yang lebih spesifik teman-teman, seperti game director, producer, gameplay designer dan lain-lain. Nah mereka ini bekerja di praproduksi teman-teman. Jadi sebelum pembuatan game itu dimulai ya mereka sudah memulai pekerjaannya ya, walaupun nanti di tahap produksi dan post produksi mereka akan tetap melakukan pekerjaan untuk semisal update gitu-gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kenapa kita membutuhkan sebuah game design dokumen dalam pembuatan game gitu, teman-teman. Jadi game design dokumen itu adalah sebuah rekaman semua keputusan yang dibuat gitu, teman-teman. Jadi itu akan menjadi sangat penting karena itu akan menjadi pedoman seluruh tim gitu, teman-teman. Kemudian desain dokumen itu juga merubah apa ya, ide-ide yang masih bersifat general itu ke dalam hal-hal yang sudah lebih detail gitu teman-teman. Jadi yang awalnya gamenya hanya ide, lama kelamaan akan apa ya, akan dapat dibaca dengan sangat detail gitu teman-teman. Yang awalnya mungkin levelnya cuma 5 nih gitu ya. Nah, tapi di dalam level itu ternyata ada banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan oleh game programming, oleh artisnya gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, kemudian uh, game design dokumen itu juga berfungsi untuk berkomunikasi ya, antara entah itu antara tim atau dengan perusahaan lain gitu ya teman-teman, atau stakeholder yang lainnya gitu. Jadi nggak hanya internal aja, eksternal juga dapat berkomunikasi menggunakan game design dokumen karena semua proses tertuang di situ gitu ya. Kemudian game design dokumen itu merupakan basis dari contractual obligation dari sebuah prosesnya yang secara keseluruhan digambarkan dalam game design dokumen. Kemudian yang terakhir, funding agensi ini bentuknya ada banyak ya, seperti investor lah salah satu contohnya. Nah, investor itu juga melihat dari perkembangan game design dokumen atau dari rancangan sebelum mendapatkan fundingnya sendiri, teman-teman. Jadi orang-orang investor itu dapat melihat apakah game ini tuh layak untuk diberikan investasi, atau nanti semisal udah dapat investasi, apakah game ini
akan berjalan dengan lancar gitu sampai sampai di mana penjualan itu menguntungkan si investornya gitu teman-teman. Nah, di sini adalah type of game design dokumen. Di dalamnya itu ada banyak banget ya teman-teman. Ini poin-poinnya. Yang pertama adalah high concept dokumen. Jadi ini menceritakan konsep yang masih sangat kasar ya teman-teman. Jadi mungkin ini terdiri dari beberapa paragraf. Kemudian game treatment ini udah mulai agak detail nih daripada si high konsepnya gitu. Kemudian di sini kita juga bisa melihat karakter desain itu gimana, kemudian world design yang akan dibuat itu gimana, kemudian user interface ya. Jadi tampilan-tampilan secara general itu masih bisa dilihat. Nah, flowboard ini adalah gabungan ya teman-teman dari flowchart tapi bentuknya udah seperti game gitu ya. Jadi UI-nya nggak cuma main menu gitu, nggak. Jadi ada tampilan main menu, terus tiap UI-nya tuh udah mulai kelihatan gitu. Kemudian on-screen text dan audio dialog script juga udah mulai terlihat. Yang terakhir adalah game script-nya sendiri. Nah, ini adalah anatomi dari game design, yaitu adalah imagination. Ini hal-hal yang apa ya, teman-teman mungkin bisa latih juga ya. Jadi aspek apa aja yang dibutuhkan. Nah, yang pertama adalah imajinasi tentunya ya. Ini berkaitan dengan ide. Kemudian technical awareness ini berkaitan dengan apa sih apa ya, kalau semisal teman-teman ingin mendesain tuh apa aja sih yang dibutuhkan gitu. Kalau teman-teman ingin merancang sebuah apa ya, core mekanik itu apa aja nih rumus-rumus yang dibutuhkan gitu ya agar memenuhi standar gitu ya atau terlihat realis gitu ya. Nah, kemudian adalah analytical kompeten. Ya, nah ini juga yang penting nih matematikal nih teman-teman. Jadi karena nanti ada game balancing juga gitu ya di dalamnya. Nah, selain harus kuat di matematikal, harus kuat juga di estetik kompetensnya. Jadi teman-teman bisa lebih peka ya terhadap desain gitu-gitu. Nah, kemudian ya teman-teman harus diharapkan mempunyai general knowledge dan sebuah kemampuan untuk melakukan riset nih teman-teman, karena seorang game designer itu harus kuat di dalam risetnya karena data-data harus dikumpulkan. Jadi teman-teman dalam membuat sebuah game design itu nggak cuma dari ide. Nah, ide itu harus divaliditas dengan atau memiliki bukti ya. Nah, itu dibuktikan dengan cara riset teman-teman. Nah, kemudian ada writing skill udah pasti, teman-teman harus jago nulis juga. Drawing skill di sini sebenarnya nggak harus yang jago banget teman-teman, cuman teman-teman ya harus bisa menggambarkan apa ya, konsep, minimal konsep itu bisa tersampaikan untuk divisi art gitu semisal ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyampaikan apa sih harapannya gitu ya dari sebuah desain yang teman-teman pikirkan. Nah, yang terakhir adalah ability untuk synthesize teman-teman. Itu dulu teman-teman untuk sesi kali ini.